Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu untuk memahami perkembangan remaja awal, yaitu remaja SMP. Siswa SMP sederajat umumnya berusia 12-15 tahun atau berada pada masa remaja awal. Usia remaja awal berkisar antara 10 hingga 15 tahun dan remaja akhir berusia setelah 15 tahun hingga 19 tahun. Dengan demikian, siswa SMP umumnya berada pada kategori remaja awal. Sedangkan siswa SMA umumnya berada pada kategori remaja akhir. Secara umum, mereka memiliki ciri psikologis yang sama, yaitu masa pembentukan jati diri. Bedanya, remaja awal baru memulai, sedangkan remaja akhir sudah akan mengakhiri. Adapun bentuk perubahan psikis, psikologi, mental, dan sosial dengan ciri-ciri masa remaja awal ini antara lain seperti perilaku yang kurang menentu, cenderung emosional, belum stabil, banyak masalah, pencarian idola atau tokoh sebagai panutan, tidak realistis, dan masa kritis. Hal-hal yang membingungkan buat remaja awal yaitu antara lain seperti cenderung emosional. Segala jenis emosi ada pada remaja awal. Rasa marah, takut, cemas, rasa ingin tahu, iri hati, sedih, kasih sayang, dan lain-lain. Selanjutnya ada ketidakstabilan. Akibat dari perasaan yang tidak pasti mengenai dirinya, kesedihan bisa tiba-tiba berganti gembira. Percaya diri bisa tiba-tiba berganti ragu. Suka menolong bisa tiba-tiba berganti egoisme. Antiasme bisa tiba-tiba berganti acuh tak acuh. Persahabatan berganti-ganti dan lain-lain. Masalah yang banyak dan sulit diselesaikan antara lain masalah keadaan fisik, ingin ideal seperti idolanya atau seperti dikatakan orang lain. Masalah kebebasan, ingin diakui sebagai pribadi yang mandiri, atau masalah kebebasan, ingin diakui sebagai pribadi yang mandiri atau berkuasa atas dirinya. Dalam cara berpakaian, musik yang digemari, gaya rambut, bahasa khusus, dan lain-lain. Selanjutnya ada masalah nilai dan norma. Selanjutnya adalah masalah nilai dan norma. Mulai menyaksikan konsep benar dan salah dari orang tua atau dewasa lainnya. Jadi tidak jarang akan mendebat pendapat orang lain. Tidak mau begitu saja menerima pendapat orang tua atau dewasa, ingin menggunakan kesimpulannya sendiri berdasarkan pengalamannya. Tapi tentu saja belum siap dengan konsekuensi atas keputusan yang diambil dari kesimpulan tersebut. Kemudian yang sering terjadi pada masa remaja yaitu masalah hubungan dengan lawan jenis. Banyak pertanyaan tentang perlu jawaban segera atau bagaimana menghilangkan rasa malu terhadap lawan jenis. Bagaimana menarik perhatian, bagaimana pergaulan laki-laki dan perempuan yang benar, dengan siapa berteman dan lain-lain. Kebutuhan mendesak akan penjelasan tersebut, tapi jarang dipenuhi oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Remaja akan senang jika ada orang dewasa mau membicarakan tentang masalah tersebut. Baik, begitu materi yang bisa Ibu sampaikan. Bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan ya.
Baik, pertanyaan bagus dari Indah. Faktor apa saja yang mempengaruhi psikologi remaja? Baik, Ibu akan bantu jawab. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi psikologi remaja, diantaranya yang pertama ada lingkungan sosial. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi psikologi remaja adalah lingkungan tempatnya tumbuh, termasuk pertemanan. Teman-teman yang akrab lebih berperan penting dalam membentuk psikologi diri anak dibandingkan orang tuanya. Yang kemudian ada gambaran citra tubuh. Faktor fisik juga dapat mempengaruhi psikologi remaja saat tumbuh. Dirinya melihat bagian tubuhnya serta membandingkan dengan orang lain dan mengambil kesimpulan menarik atau tidak tubuhnya. Biasa kita kenal dengan insecure. Oke, yang ketiga, ada pengaruh orang tua. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah tentu juga dapat memengaruhi psikologi remaja. Perbedaan pemahaman dan pengalaman dapat menjadi celah tersendiri, sehingga menimbulkan konflik anak dengan orang tua. Selanjutnya ada motivasi. Psikologi remaja juga dapat dipengaruhi oleh berbagai motivasi yang timbul, baik dari dalam maupun luar dirinya. Salah satu motivasi yang didapatkan dari luar dirinya adalah penghargaan dari orang tuanya. Yang terakhir ada jenis kepribadian. Kepribadian remaja dapat memengaruhi pertumbuhan psikologi remaja. Ada dua jenis kepribadian yang bisa dimiliki, yaitu ekstrovert dan introvert. Bagaimana? Sudah paham ya apa yang dijelaskan Ibu tadi? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi dan Ibu harap semuanya cukup paham tentang permasalahan remaja ya. Dan Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok kepada teman-teman semua, yaitu mencari permasalahan apa yang terbesar yang dihadapi kalian pada saat ini. Kalian diskusikan kepada teman-teman kelompok kalian sendiri. Untuk pembagian kelompok, Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk dibantu membagi kelompoknya. Dan untuk minggu depan bisa kita bahas untuk setiap permasalahan yang ada di setiap kelompok. Bagaimana semuanya? Sudah cukup. Maaf apabila Ibu ada kesalahan kata maupun perbuatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.